Hello guys, Hot One News di sini. Apa kabar teman-teman semua? Aku berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ya, masih hangat pemberitaan BEM UI yang ancam Presiden Jokowi turun baik-baik atau berdarah-darah. Kini saya membaca berita lagi mengenai koordinator BEM seluruh Indonesia yang kini serukan golput pemilu 2024. Entah apa yang sebenarnya ada di pikiran para kaum intelektual ini katanya guys. Ya, berita yang akan kita bahas kali ini diangkat oleh channel bernama Pak DTV, di mana di dalam judul narasinya menampilkan thumbnail yang demikian guys. Ya, tentunya nanti kita akan simak videonya secara lengkap terlebih dahulu agar kita semua tidak gagal paham dan mudah terprovokasi oleh narasi-narasi liar. Dan kita akan coba menarik kesimpulan apa sebenarnya yang ada di dalam video itu. Untuk link asli video original sudah kami cantumkan di deskripsi. Langsung saja kita simak beritanya, check it out. BEM seluruh Indonesia sebut pemerintahan Jokowi bobrok. Kami diteror, diancam, dibunuh. Apresiasi tertinggi buat pemerintahan saat ini adalah bagaimana kita mengapresiasi atas kinerja sistematiknya dalam pemberangusan demokrasi masyarakat. Rezim kurang mampu menjawab kritikan-kritikan yang diberikan oleh teman-teman mahasiswa maupun masyarakat. Mungkin kegeraman kita ini mungkin udah di kegeraman tingkat maksimal bagaimana kita melihat kondisi saat ini. Ketika kita memberikan suatu kritik gitu, ketika kita mencoba untuk membicarakan suatu kebobrokan dari pemerintah itu sendiri gitu ya, kita mendapat ancaman-ancaman gitu. Jokowi ini rasa-rasanya menjadi suatu kepala keluarga yang baik tetapi menjadi kepala negara yang buruk. Saatnya kita bersuara lantang bersama-sama, kita rebut kembali hak demokrasi kita rebut kembali demokrasi yang selama ini kita nanti-nantikan. Saya untuk dan atas nama kantor staf presiden untuk menjaga materi ini dan untuk menjaga narasi ini agar orang tidak menjatuhkan fitnah dan adu domba. Kemudian soal adanya penangkapan terhadap para demonstran, ya kan bukan orang ditangkapi begitu saja oleh polisi, tapi ketika gerakan-gerakan massa itu mulai melakukan pengerusakan, mulai melanggar peraturan yang sudah ditetapkan ya, ketika itulah kemudian polisi turun tangan dan itu bukan atas perintah Jokowi juga kan. Jadi saya ingin katakan adalah bahwa substansinya itu parah banget. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh nggak belajar. Mereka nggak tahu banyak tentang apa yang sesungguhnya terjadi di dalam politik Indonesia, sehingga kritik mereka itu terasa dangkal. Jadi kalau cuma kritik sih boleh-boleh aja, cuman kalau kritik ya harus kelihatan pinter loh. Ya, Koordinator BEM seluruh Indonesia Hilmi Asyidiki menyebut rezim pemerintahan Jokowi saat ini telah melahirkan demokrasi yang cacat. Terbukti dari data, Indonesia mendapatkan peringkat yang jelek dibandingkan negara tetangga di Asia. Terbukti dari data, Indonesia mendapatkan peringkat yang jelek dibandingkan negara tetangga di Asia Tenggara. Bicara data, indeks demokrasi saat ini mengalami penurunan 6,71 atau peringkat 64 dari 150 negara. Ini lebih rendah daripada Malaysia dan Filipina. Ini dapat predikat demokrasi yang cacat, kata Hilmi di acara Abraham Samad yang berjudul Speak Up. Hilmi juga menilai pelemahan demokrasi di rezim Jokowi juga sangat terlihat jelas. Suara-suara mahasiswa dan elemen masyarakat diberangus dengan begitu sistematis. Pelemahan demokrasi terjadi secara sistematis, kita lihat di rezim Jokowi sangat terlihat jelas. Mahasiswa Universitas Negeri Solo ini menyebut akibat sikapnya dan kawan-kawan mahasiswanya kerap menjadi korban buntut menyuarakan pendapat kritis kepada pemerintah. Kita menghadirkan kritik akademis, akan tetapi dibalas nggak enak. Kita lihat di teman-teman UI kemarin diteror, diancam, dibunuh. Kita juga sama, dikata-katain, diapresiasi, direpresi, diserang buzzer-buzzer. Kita mau melakukan aksi HP diretas. Ini jadi makanan sehari-hari bagi mahasiswa sekarang, ujarnya. Secara psikologis, akibat ancaman dan tekanan-tekanan yang menimpa mahasiswa akhirnya membuat daya kritis menjadi kendor karena ancaman-ancaman tersebut. Ya. Kita beri kritik, membicarakan kebobrokan pemerintah, malah kita dapat ancaman. Mahasiswa menyuarakan tapi penuh bayang-bayang ketakutan. Kita berikan penolakan kebijakan kita, malah diretas HP-nya. Kritikan itu adalah bagian cinta kita kepada pemerintah saat ini, ujarnya. Ya, Koordinator BEM seluruh Indonesia Hilmi Asyidiki menyerukan golput di pemilu 2024. Masyarakat diminta tidak memilih atau mencoblos dalam pesta demokrasi. Seruan golput pemilu 2024 disampaikan oleh Koordinator BEM UI Surakarta Hilmi Asyidiki di channel Abraham Samad pada 28 Juni kemarin. Golput adalah sikap politik untuk tidak memberi hak suara dalam pemilu karena merasa kepentingan politik tidak terpresentasikan.
Menurut Koordinator BEM, Hilmi mengatakan suruhan tidak memilih golput dalam pemilu 2024 adalah wajar. Ya, alasannya karena parpol tidak berpihak kepada rakyat, ujarnya. Selama parpol tidak ada keberpihakan kepada rakyat, maka seluruh parpol patut diberi sanksi untuk tidak memilih di pemilu 2024, kata Hilmi. Ia mengutip buku berjudul How Democracies Die, terbitan 2018, yang ditulis oleh dosen Universitas Harvard yaitu Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt. Buku itu mengatakan, lanjut Hilmi, bahwa pelemahan demokrasi justru terjadi dari pemerintahan yang terpilih dari hasil pemilu. Ya, seperti yang kita rasakan sekarang, demokrasi kita cacat, bahkan mati di bawah kepemimpinan Jokowi hasil pemilu 2019 lalu. Tegasnya, tetap surkan golput di pemilu 2024, ujar Hilmi. Sebelumnya juga Ketua BEM UI Melki Sedek Huang mengancam Presiden Jokowi untuk turun jabatan secara baik-baik atau turun dengan berdarah-darah. BEM UI ancam Jokowi dalam dua pilihan, yaitu turun secara baik-baik sebelum pemilu 2024 atau turun dengan kekerasan tumpah darah. Hal itu pun disampaikan dalam podcast Abraham Samad yang berjudul Sama Speak Up. Ya, anak ingusan asal kota Pontianak ini mengancam Jokowi. Dia mengatakan di tahun 2023 solidaritas mahasiswa sudah terbangun. Buruh, nelayan, NGO semua bergabung. Ini warning bagi Jokowi, kata Melki. Melki memastikan gelombang besar perlawanan akan terjadi. Sampai Juni 2023, solidaritas elemen masyarakat sedang terbangun dan sedang kuat-kuatnya. Kita sudah siap dengan berbagai gerakan, kata Melki. Apalagi kita sudah dibungkam dalam mengeluarkan pendapat. Jokowi menebar ketakutan pada anak muda untuk bersuara, lanjut Melki. Ya, oke guys, itu tadi ya videonya. Setelah kita simak, memang ada seruan untuk golput yang disampaikan oleh Koordinator BEM seluruh Indonesia. Ini saya coba cocokkan dengan media online terpercaya. Saya menemukan jika artikel yang dibawakan oleh narator di channel tadi itu dikutip dari media online bernama Katalogika, di mana di dalam judul narasinya berbunyi demikian. Koordinator BEM seluruh Indonesia serukan golput pemilu 2024. Ini diliput pada tanggal Rabu 28 Juni 2023. Ya, menanggapi hal ini saya rasa saya kurang setuju ya jika seruan golput ini dikumandangkan, karena bagaimanapun kita harus memilih dan mempunyai hak untuk memilih seorang presiden nantinya di 2024 dan wakil-wakil rakyat tentunya ya. Namun juga memang tidak melanggar hukum sih untuk golput. Namun ajakan golput ini yang bisa membuat gaduh jalannya pemilu 2024 menurut saya. Jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai seruan-seruan yang disampaikan oleh BEM seluruh Indonesia. Memang banyak sekali kontroversial yang kali ini bermunculan dari ketua-ketua BEM. Yang kemarin ada si Melki yang ancam Pak Jokowi, bahkan ini sangat-sangat provokatif menurut saya, terlepas dari seruan yang tadi. Ya oke guys, jadi di dalam video ini sebenarnya menyampaikan sebuah artikel yang memang benar adanya jika kita tarik dari media-media online terpercaya, baik itu yang sebut Koordinator BEM seluruh Indonesia serukan golput. Di dalam berita yang diangkat oleh channel ini juga membacakan sebuah artikel yang ditulis oleh wartaekonomi.co.id, yaitu dengan judul demikian guys. BEM seluruh Indonesia sebut pemerintahan Jokowi bobrok, kami diteror, diancam dan dibunuh. Ini diliput pada tanggal Senin 3 Juli 2023 pukul 3 pagi dini hari. Ya, itu tadi ya guys pembahasan berita kali ini. Teman-teman bisa ikut berpartisipasi di dalam kolom komentar mengenai seruan golput yang diserukan oleh BEM seluruh Indonesia ini ya guys. Oke, cukup sekian pembahasan berita kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.